Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 17 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebiasaan Narsistik. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 27 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar menjadi orang-orang yang baik, namun bukan menjadi orang yang merasa baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan narsistik, kebiasaan memuji diri sendiri, kebiasaan melihat diri lebih baik dari orang lain, kebiasaan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Kita bertemu dengan kebiasaan-kebiasaan narsistik yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang firman Tuhan catat di dalam Amsal 27 ayat pertama sampai dengan kedua. Janganlah memuji diri sendiri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Sahabat seperjalanan, ada dua hal buruk yang kita harus hindari sebagai orang percaya agar kita memiliki karakter yang berasal dari Kristus, karakter yang diungkapkan dalam buah-buah roh. Yang pertama adalah orang yang menghina diri. Ini adalah sebuah ekstrim daripada orang yang memuji diri. Orang yang menghina diri itu selalu melihat diri sendiri lebih buruk dari orang lain. Seakan-akan di dalam dirinya tidak ada lagi kebaikan sama sekali. Jangankan untuk bisa bangga kepada diri sendiri, untuk berani berjalan saja berhadapan dengan orang dia tidak benari. Orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang lemah secara mental. Orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang sangat rawan bisa melakukan tindakan bunuh diri. Orang-orang seperti ini akan menghindari dari kerumunan, dari bertemu dengan orang. Itu orang yang disebut dengan menghina diri. Sahabat seperjalanan, yang kedua yang catatan yang kita menjadi renungan kita pada saat ini, yaitu orang yang terbiasa memuji diri sendiri. Orang yang menilai diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Maka ini adalah ekstrim kedua. Yang pertama adalah orang yang menghina diri, kemudian yang berikut adalah orang yang memuji diri. Orang-orang yang memuji diri, maka dia hanya akan terus terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Kalau kita melihat ada orang yang kemudian kalau sebelum ada kaca, ada sebuah cerita, kemudian dia melihat di air yang bening, melihat wajah seseorang, padahal dia wajahnya sendiri. Kemudian dia jatuh cinta kepada bayangannya sendiri yang ada di air. Mungkin itu adalah gambaran daripada orang yang narsistik. Orang yang narsistik itu tidak sama dengan orang yang percaya diri. Orang yang memuji diri atau orang yang mengagumi diri tidak sama dengan orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri itu adalah ukurannya sebagaimana Allah menilai dirinya, demikian juga dirinya menilai dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan orang percaya diri. Saya ulangi kalimatnya. Apa disebut dengan orang percaya diri? Sebagaimana Allah menilai dirinya, dia pun menilai dirinya seperti demikian, sama persis. Tatkala Allah menilai kita, kita menjadi orang yang percaya diri. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita punya karunia yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Sebagaimana catatan dalam surat Korintus, Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Setiap anggota itu sudah ditempatkan oleh Allah dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Itu yang disebut dengan orang percaya diri. Orang percaya diri pun bukan berarti berbicara tentang kelebihan yang dimiliki, tapi percaya kepada keberadaan dirinya, yaitu percaya kepada keberadaan dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu yang disebut dengan orang yang percaya diri. Tetapi orang yang mengagungkan diri, orang yang memuji diri, maka menganggap semua kelebihannya itu adalah yang terbaik, dan semua kekurangannya itu adalah bukan sebagai kekurangan. Dia tidak pernah melihat kekurangan dirinya. Sewaktu ada orang mengkoreksi dirinya, maka dia berkata, itu kamu nyinyir, itu kamu iri. Selalu orang lain yang salah dan dirinya tidak pernah salah. Menganggap dirinya itu selalu benar. Sehingga di dalam gambaran itu adalah seperti persis orang yang sedang melihat wajahnya di pantulan air. Dan kemudian dia jatuh cinta dengan wajahnya sendiri. Jatuh cinta kepada dirinya sendiri.
Apa efek negatif orang yang memuji diri sendiri? Orang yang memuji diri, orang yang mengagumi diri, maka dia tidak pernah memuji orang lain. Karena orang yang memuji diri merasa dirinya sebagai yang terbaik. Kalau sudah dirinya menganggap sebagai yang terbaik, maka semua di luar dirinya berarti dia lebih buruk dari dirinya sendiri. Bukankah orang yang memuji diri, orang yang narsistik, dia tidak pernah akan peduli dengan kesusahan orang lain. Dia tidak pernah akan memuji dengan kelebihan orang lain. Dia tidak pernah akan memberikan apresiasi untuk sebuah pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Dia hanya akan bahagia dengan pencapaian dirinya. Dia menjadi orang yang sulit untuk bisa bahagia dengan pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita melihat ada dua ekstrim yang kita terus perlu pelajari. Jangan menjadi orang yang menghina diri. Jangan juga menjadi orang yang mengagumi diri, sampai kemudian kita menilai diri tidak seperti yang Tuhan nilai. Biarlah kita belajar dari kebenaran firman Allah, bahwa kita manusia berdosa yang sedang bergumul dengan dosa kita masing-masing, bahwa kita juga sedang berjuang memperbaiki kekurangan-kekurangan masing-masing, dan kita juga meyakini setiap orang itu punya keunikan, punya kelebihan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga diperjuangkan oleh kita masing-masing. Allah sudah memberikan modal-modal yang baik kepada kita. Ada orang yang rajin mengembangkannya sehingga menjadi jauh lebih baik, tetapi ada orang yang mengabaikan semua karunia, potensi yang diberikan oleh Allah, sehingga dia berproses menjadi lebih buruk. Kita tahu sebuah keterampilan, sebuah kecerdasan, kalau tidak dilatih, kalau tidak dijaga, dia akan makin menurun. Tapi jika dilatih, dijaga, kemudian terus di-upgrade, maka dia akan menjadi semakin baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebiasaan narsistik membuat dirinya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang percaya diri, dia akan percaya kepada Allah karena dia menilai dirinya berdasarkan penilaian Allah. Dan tatkala dia bisa menilai dirinya sendiri berdasarkan penilaian dari Allah, maka dia bisa melihat orang lain pun dari kacamata Allah. Kalau saya punya kekurangan, saya punya kelebihan, maka orang lain juga punya kekurangan, punya kelebihan, sehingga tidak akan minder tatkala bertemu dengan orang lain dan tidak akan sombong tatkala bertemu dengan orang lain, karena di dalam dirinya dia memahami, mengetahui keberadaannya bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tatkala dia memahami setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, tatkala melihat orang lain lebih kurang dari dirinya, dia tidak akan menghina. Tatkala melihat orang lain lebih dari dirinya, dia pun tidak akan minder dan menghina diri. Karena setiap orang sudah dicipta oleh Tuhan dengan bagiannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita harus berhenti kebiasaan narsistik, kebiasaan memuji diri. Kita pun harus berhenti dari kebiasaan menghina diri, karena setiap pribadi itu ada dalam rancangan Allah, dan setiap pribadi ada keunikan, ada kelebihan, di mana satu dengan yang lain tidak ada yang sama, sebagaimana gambaran dalam surat Korintus. Kristus adalah kepala dan kita anggota-anggotanya, dan setiap anggota yang sekalipun banyak, dia merupakan satu tubuh. Bahkan anggota yang nampaknya tidak elok itu diberi perhatian khusus oleh Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jadilah orang yang percaya diri, jadilah orang yang menghargai diri sendiri sebagaimana Tuhan menghargai kita. Berhenti, jangan menghina diri, jangan juga punya kebiasaan narsistik, memuji diri berlebihan. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melihat diri sendiri dengan tepat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.